Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maing SPD SD, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SD Negeri 10 Bila, Kabupaten Sidenden Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Bapak. Silakan perkenalkan diri, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Jumanal SPD, guru kelas 5 di UPT SD Negeri 10 Bila, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Jadi kesempatan kali ini adalah rangkaian supervisi akademik ya Pak, yaitu pra observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi nantinya. Juga mempersiapkan diri Bapak selaku supervisor dalam memaksimalkan diri Bapak nantinya dalam mengajar penuh percaya diri sehingga mempersembahkan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Jadi baiklah Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah menjadi supervisor saya. Jadi sebelum masuk dalam tahap observasi, terlebih dahulu saya melakukan dulu observasi, pra-observasi terkait dengan kesiapan Bapak dalam tahap observasi nantinya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Ya, insyaallah. Baiklah Pak, kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan pertama saya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Baik Pak, terima kasih. Insyaallah materi yang akan saya ajarkan pada saat pembelajaran nanti yaitu organ pencernaan hewan dan fungsinya. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kami capai, yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi terkait tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan apa itu organ-organ pencernaan hewan dan apa itu fungsi-fungsinya. Ya, luar biasa. Tujuan pembelajaran yang Bapak ungkapkan tadi ada dua ya, yaitu mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu mendapatkan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang kedua, dengan melalui tahap atau proses diskusi, siswa mampu menjelaskan organ-organ ya pencernaan hewan. Jadi baiklah Pak, untuk pertanyaan kedua, dalam proses pembelajaran nantinya area pengembangan apa yang ingin Bapak fokuskan? Yang saya ingin fokuskan dalam pembelajaran nantinya adalah aspek pengetahuan, Ya. di mana siswa dapat mengetahui organ yang terdapat pada hewan dan fungsinya. Ya. Kemudian fokus lainnya Pak, yaitu aspek keterampilan, di mana saya berharap siswa dapat membuat bagan organ pencernaan, Ya. apa hewan itu dan apa fungsinya. Oh, jadi dalam hal ini ada dua aspek pengembangan yang Bapak rencanakan, yaitu aspek pengetahuannya dan aspek keterampilannya. Jadi baik Pak, untuk pertanyaan ketiga, strategi apa yang Bapak lakukan pada saat pembelajaran? Insya Allah strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran nanti yaitu pendekatan saintik, Ya. dengan strategi cooperative learning. Bisa juga kita laksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nantinya siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Misalnya kelompok pertama menggunakan auditori, kelompok kedua menggunakan visual, kelompok ketiga menggunakan kinestetik. Dan dalam pembelajaran juga ini kami juga berharap terjadi interaktif dan komunikatif serta bisa membangun budaya positif dalam pembelajaran dan selanjutnya. Masya Allah, luar biasa sekali rencana strategi yang akan Bapak nantinya ya. Jadi tadi dikatakan bahwa dengan
metode saintifik, pendekatan cooperative training, kemudian di dalamnya juga dilaksanakan berdiferensiasi dengan membagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Bukan hanya itu, juga bagaimana mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran yang disajikan dengan interaktif, kemudian menanamkan nilai-nilai budaya positif di dalamnya. Terus Pak, yang kira-kira media apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nantinya? Baik. Media yang akan kami gunakan, insya Allah kami akan menggunakan Infocus, menampilkan PPT pembelajaran. Yang kedua, menampilkan contoh-contoh video-video yang terkait tentang pencernaan hewan. Nah, yang ketiga, gambar-gambar pencernaan hewan. Dan bisa dengan media-media lainnya, dapat diambil dari internet dan sebagainya. Luar biasa ya. Jadi yang saya tangkap tadi, untuk pengembangan medianya dalam pembelajaran dengan menggunakan Infocus, PowerPoint, menampilkan menampilkan video pembelajaran ya yang terkait dengan materi, sehingga nantinya anak-anak merasa lebih tertarik lagi, lebih memahami lagi materi yang akan disajikan. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, kapan nih rencana pembelajaran dilaksanakan, hari apa, jam berapa, dan di kelas mana? Ya, insya Allah pembelajaran nanti insya Allah kami akan lakukan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Insya Allah mengambil jam pertama dan jam kedua di kelas 5, insya Allah. Jadi baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan perencanaannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya hari ini dan kolaborasinya. Demikianlah kegiatan observasi atau kegiatan pra-observasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anakku. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Fitri, Pak. Kenapa Fitri? Sakit, Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau ada teman kita yang sedang sakit, kita sebagai temannya wajib mendoakannya, ya? Wajib mendoakannya supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu doa untuk teman kita yang sedang sakit? Saya, Pak. Anda? Siapa hawa, Pak? Betul sekali. Doa untuk teman kita yang sedang sakit, syafa Allah. Kalau teman kita perempuan, ya. Kalau teman kita laki-laki, syafa Allah. Iya. Jangan ditukar ya. Kalau teman kita perempuan yang sakit, kita doakan dengan syafa Allah. Kalau teman kita laki-laki, syafa Allah. Terima kasih anak-anakku. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Firda. Silakan. Sudah siap, Prof. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Amin ya Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita masuk lagi pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan menjaga semangat belajar kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, judulnya Garuda Pancasila. Siap? Siap. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
Iya. Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya kita menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan menjaga semangat kita untuk segera memasuki proses belajar mengajar. Iya. Sebelum kita masuk proses belajar mengajar, Bapak Guru akan bertanya, ya, apakah masih ada yang mengingat materi pelajaran kita yang lalu? Saya, Pak. Mariam. Organ pencernaan manusia. Iya, betul. Organ pencernaan manusia. Iya. Organ-organ itu adalah apa-apa saja yang berada di tubuh seorang manusia untuk melakukan proses pencernaan makanannya. Ya, dan pada hari ini kita memasuki materi baru. Ya, materi baru kita ada yang tahu. Sudah ada di atas, sudah ada juga di depan ini. Ya, ada yang tahu? Angkat tangan ada. Ya, bagus. Organ pencernaan pada hewan. Iya, tepuk tangan dulu untuk. Materi baru kita hari ini yaitu organ pencernaan pada hewan. Materi kita ini masuk pada tema ketiga. Subtema 1. Organ pencernaan pada hewan. Iya. Manfaatnya kita mempelajari ini, kita juga akan mengetahui apa-apa saja organ-organ yang digunakan hewan untuk mencerna makanannya. Ya, apakah sama dengan manusia atau berbeda? Nah, ya. Apakah sama dengan manusia atau berbeda? Ya. Ya, organ-organ pencernaan pada hewan. Sebelumnya itu kita perlihatkan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa yang akan capai? Silakan kita lihat depan. Siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan yang terdapat pada apa? Pada hewan. Yang terdapat pada hewan dan fungsinya dijelaskan dengan benar. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita, siswa nanti, anak-anakku nanti mampu menjelaskan organ-organ pencernaan pada hewan dan apa saja fungsinya. Sudah paham? Iya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, apakah ada yang tahu apa fungsi dan apa manfaat dari organ pencernaan itu? Ya, silakan Bu Ra. Alat untuk mencerna makanan. Iya, kurang lebih seperti itu. Fungsinya untuk mencerna makanan. Untuk mencerna makanan. Iya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita perlihatkan lagi apa itu organ pencernaan yang tadi Umera katakan untuk mencerna makanan. Ini pengertiannya yang lebih lengkap lagi, Umera, ya. Organ pencernaan yaitu serangkaian organ yang terlibat dalam pemecahan, penyerapan, dan pengolahan makanan dalam tubuh hewan. Ya, pencernaan adalah langkah penting dalam penyediaan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Itu organ pencernaannya. Ya. Kalau fungsinya, Pak, ada juga fungsinya. Kita lihat lagi depan, ya. Kita lihat lagi depan. Iya, ini dia. Fungsi organ pencernaan. Fungsi organ pencernaan adalah untuk memproses makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh untuk memberikan energi nutrisi yang diperlukan. Ya. Intinya untuk mencerna makanan di dalam tubuh. Kita ya, atau memasuki materi pelajaran hari ini, ya, yaitu organ pencernaan pada hewan. Ya, organ pencernaan pada hewan. Pertama, Bapak Guru akan memperlihatkan beberapa contoh hewan saja dulu, ya. Ya, perhatikan gambar di atas, ya. Gambar di atas. Nah, ini gambar pertama, organ pencernaan pada hewan apa ini? Ayam. Yang dimulai dari paru dan pasti akan diakhiri oleh anus. Ya, gambar pertama. Gambar kedua, ikan. Wah, lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi, kan, ya? Lebih lengkap lagi, kan. Yang ketiga, kucing. Dan yang terakhir adalah sapi. Ya, sapi. Yang dimulai dari
Organ pertama mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, obamasum, usus halus. Ya, di sini satu ada di mulut, di sini ada usus Halus. besar. Yang diakhiri pasti akan diakhiri oleh Halus. ya. Sebelum Pak Guru menjelaskan lebih lanjut, Pak Guru akan memperlihatkan sebuah video tentang organ pencernaan pada hewan sapi. Iya, silakan menonton. Iya, iya, ya. Perhatikan, organ pertama adalah mulut. Ya, di sini tadi ada gigi, lidah, dan saliva. Saliva. Nah, ini penggunaan dari lidah sapi untuk menarik rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Iya. Selanjutnya, ya, saliva atau air liur. Ya, atau air liur sapi. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian diserupkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Ya, itu. Ya, selanjutnya. Iya, selanjutnya kita tunggu. Wah, ada lambung sapi. Ada lambung sapi. Iya, lambung sapi. Ah, ini ukuran lambung sapi jauh lebih besar dibandingkan lambung manusia. Lambung manusia. Lambung manusia. Ya. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Nah, itu tadi rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Ya. Usus halus. Ya, usus halus. Ya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Setelah dari itu langsung menuju ke organ yang paling terakhir apa? Anus. Iya, anus ya. Organ terakhir dalam pencernaan hewan sapi yang kegunaannya mengeluarkan kotoran, feses atau feses atau disebut juga biasanya kotoran yang lain ya. Begitu ya. Begitu. Ternyata proses pencernaan makanan pada sapi sangatlah kompleks. Satu, dua. Ya, bagaimana video dari Pak Guru tadi? Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, Pak Guru akan memperlihatkan sebuah gambar supaya anak tahu, oh ini bentuk asli dari organ pencernaan pada sapi. Baiklah, yang pertama kita lihat gambarnya. Yang pertama apa di situ? Mulut sapi. Iya, mulut sapi. Mulut sapi itu terbagi atas berapa? 3. Ya, terbagi atas 3. Mulut sapi ya. Nah, ini. Silakan baca ke atas. Yang pertama adalah ya, ada gigi situ yang mulut ya. Bentuknya bagaimana, Pak? Ini bentuknya. Nah, sudah jelas, Pak? Bukan gigi manusia ini ya. Ini adalah gigi sapi. Kegunaannya silakan lihat. Untuk memotong dan mengunyah makanan. Yang kedua apa? Lidah. Bagaimana bentuknya lidah, Pak? Ini lidah sapi ya. Sudah jelas semua? Kegunaannya untuk mengambil, mendorong, menanam makanan yang telah dikunyah menuju ke rongga. Yang ketiga, saliva atau air liur pada mulut sapi. Iya, kegunaannya untuk mencerna makanan secara kimiawi. Iya. Lanjut ke nomor kedua. Kerongkongan. Iya. Ada yang sudah tahu bentuk dari kerongkongan sapi? Belum ya? Iya. Bentuknya seperti ini anakku. Kerongkongan sapi. Bentuknya mana ya? Kerongkongan sapi ini berfungsi. Silakan baca. Berfungsi sebagai penghubung makanan dari mulut ke lambung. Iya, betul. Lanjut lagi.
Iya. Ada yang pernah ke pemotongan hewan kurban? Pasti pernah lihat bentuk seperti ini ya. Perut sapi. Ada pada perut sapi. Ya, inilah yang dimaksud dengan rumen. Kegunaannya silakan baca. Untuk membantu pencernaan dengan bantuan mikroorganisme. Iya, itu kegunaan dari rumen itu ya. Yang kedua, retikulum. Nah, berfungsi untuk membantu memuntahkan kembali makanan ke mulut untuk dibunyai kembali. Gambarnya kemana Pak? Ini, silakan lihat lagi. Ya. Inilah bentuk dari retikulum ya. Bentuk dari retikulum. Iya. Selanjutnya ketiga, masuk. Silakan baca lagi. Berfungsi untuk mencerna makanan dan meneruskan ke abot masuk. Bentuknya, silakan lihat lagi gambar yang diberikan Pak Guru. Ini adalah gambar dari organ O masuk. Organ O masuk. Dan yang terakhir yaitu abu masuk. Betul sekali, abu masuk. Berfungsi yaitu getah lambungnya mencerna makanan dan didorong perlahan ke usus halus. Bentuknya bagaimana Pak? Bentuknya. Iya. Bentuknya silakan lihat. Jadi jelas? Itulah organ pencernaan yang berada di lambung hewan sapi. Ya. Sekarang kita berlanjut ke organ selanjutnya. Organ apa kira-kira? Ada yang tahu? Usus halus. Iya, usus halus. Bentuk usus halus, ya kurang lebih seperti ini ya. Iya, bentuk usus halus kurang lebih seperti ini gambarnya. Ya, dan berfungsi apa? Untuk penyerapan sari-sari makanan masuk ke pembuluh darah, lalu dihindarkan ke seluruh tubuh. Lanjut lagi, usus besar. Iya, usus besar gambarnya seperti ini. Ya. Nih, Fikar. Jelas Fikar? Nah, Maryam? Jelas. Fungsinya silakan baca. Untuk membantu pembusukan makanan yang dilakukan oleh bakteri. Dan rangkaian organ pencernaan yang terakhir memasuki organ anus. Berfungsi sebagai organ pencernaan terakhir yang merupakan tempat dikeluarkannya sisa makanan, biasa juga disebut tinja atau feses atau tai kotorannya. Iya. Gambar kan? Ini dia gambarnya ya. Iya. Tentu Firda lebih tahu soal sapi ya, karena alhamdulillah Firda memelihara beberapa ekor sapi. Ya, itulah fungsinya. Itu merupakan tempat dikeluarkannya sisa makanan, biasa juga disebut dengan tinja atau feses. Iya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi menjadi berapa kelompok? 3 kelompok, ya. Menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, ya, kita beri nama kelompok visual, ya. Kelompok visual. Kelompok kedua, kelompok auditori. Yang ketiga, kelompok kinestetik. Ya, nanti Pak Guru akan memberikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, berarti kelompok 1 gaya belajarnya dia suka dengan visual atau gambar-gambar ya. Ya, kalau kelompok 2 suka melihat audiovisual ya. Kelompok 3 suka melakukan seperti permainan ya, menemukan gambar dan disatukan menjadi satu. Kelompok 1 saya pilih Sulfikar dengan Fira. Silakan dipindah tempat. Ya. Kelompok 2 Firda dan Nanda. Ya, silakan. Kelompok kedua, kelompok kedua Humaira dan Nanda. Kelompok ketiga Firda dan Maria Sakina ya. Ya, anak-anakku, nanti Pak Guru akan membagikan lembar LKPD. LKPD masing-masing ya. LKPD masing-masing berbeda-beda. Kelompok pertama tadi LKPD-nya berbentuk visual atau gambar, ya. Silakan yang kelompok 1, ketuanya. Iya, silakan. Ya. Kelompok kedua, silakan ambil LKPD-nya. Kelompok kedua. Iya. Tugasnya nanti kelompok kedua
menemukan organ pencernaan dan fungsinya sambil menonton video di atas ya. Iya. Kelompok ketiga, saya akan bagikan, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya berbentuk amplop. Ya, berbentuk amplop ya. Di dalamnya nanti itu ada gambar sebuah hewan sapi ya, sebuah hewan sapi, tapi terpotong foto di dalamnya. Nanti tugas kalian menyatukan dan memberi nomor sesuai dengan fungsinya. Silakan dikerja. Kerja sesuai dengan visual atau gambar yang kalian dapatkan, ya. Ya, ini organ pencernaan mulut. Ya, di dalamnya ada gigi, lidah, dan air liur pada mulut sapi. Silakan diberi apa fungsi dari gigi itu, apa fungsi dari lidah, apa fungsi dari saliva atau air liur, apa fungsi dari kerongkongan sesuai dengan gambar yang kalian dapat. Iya, silakan bekerja. Silakan. Kelompok kedua, kelompok auditori. Iya. Silakan mengamati video yang ada di atas. Iya. Perhatikan organ pencernaan apa yang terlihat di atas dan silakan mencari apa fungsi yang tertulis dalam video di atas. Organ apa dan apa fungsinya. Silakan cermati, silakan amati sampai pada organ yang terakhir yaitu organ anus. Silakan. 3. Ya, silakan dipasangkan potongan gambar-gambar itu menjadi sebuah gambar hewan sapi. Dan nanti kalian beri nomor sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Ditempelkan di bagian bawah sini sesuai dengan urutannya. Urutan yang pertama tentu apa? Mulut. Yang terakhir? Anus. Terima kasih anak-anakku. 3. Sudah? Ya. Setelah anak-anakku mendiskusikan dengan teman kelompoknya, saatnya anak-anakku mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok pertama yaitu kelompok visual. Vira dan Sulfikar. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Ya, jangan lupa perkenalkan nama kelompoknya dan usahakan selalu memberi salam di awal pelajaran, di awal berbicara ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan hasil diskusi kami. Iya. Gambar yang pertama, silakan dibaca. Kasih satu persatu. Ya. Gambar pertama. Ya. Gigi. Gigi berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan. Ya. Lanjut. 2. 2. Lidah untuk mengambil, mendorong, menelan makanan yang telah dikunyah menuju kerongkongan. Ya. 3. Dan yang terakhir, anus berfungsi sebagai organ pencernaan terakhir yang merupakan tempat dikeluarkannya sisa makanan, biasanya juga disebut tinjau atau feses. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan duduk. Waalaikumsalam. Sekarang giliran kelompok 2, kelompok auditori. Silakan Mas Irfan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya. Ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori. Ya. Saya akan membacakan hasil pengamatan saya. Ya. Nomor 1. 1. Rongga mulut. A. Gigi. Hewan rumensia memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Ya. 2. 2. Lidah untuk mengambil, mendorong, menelan makanan yang telah
Tiga. Saliva untuk mencerna makanan secara kimiawi. 3. Usus Usus besar. besar berfungsi untuk membantu membusukkan makanan yang dilakukan oleh bakteri. Iya. Anus berfungsi sebagai organ pencernaan terakhir yang merupakan tempat dikeluarkannya sisa makanan, biasa juga disebut tinja atau feses. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kamu berdua. Silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok ketiga. Kelompok kinestetik. Silakan maju ke depan. Iya. Siapa ketuanya? Wah, Firda. Ya, silakan mengingatkan dulu kepada teman-temannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari kelompok estetik. Iya. Saya akan menjelaskan Hasil diskusi. saya. Iya. Ya. Potongan pertama, mulut. Ada 3 bagian. Iya. Gigi, lidah, Dan saliva atau air liur. tuh fungsinya. Fungsi gigi Iya. untuk memotong dan mengunyah makanan. Tuh. Fungsi lidah untuk mengambil, mendorong, menelan makanan yang telah dikunyah Iya. menuju kerongkongan. Tuh. 3. Saliva atau air liur untuk mencerna makanan secara kimiawi. 2. Kerongkongan. Fungsi kerongkongan sebagai penghubung makanan dan dari mulut ke lambung. Iya. Terakhir, Anus ya. anus Iya, betul. sebagai organ pencernaan terakhir yang tempat dikeluarkannya sisa makanan atau tinja atau feses. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tibalah kita pada akhir pelajaran kita pada hari ini, yang mana materi kita adalah organ pencernaan pada hewan. Iya, yang kita pelajari hari ini adalah hewan sapi. Iya. Pak Guru mengingatkan kembali sebelum kita menyelesaikan pelajaran ini, organ pencernaan pada hewan merujuk kepada serangkaian organ yang terlibat dalam pemecahan, penyerapan, dan pengolahan makanan dalam tubuh hewan. Ya, pencernaan adalah langkah penting dalam penyediaan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh yang optimal. Itu organ pencernaan. Ya, kembali pada tujuan pencernaan, ada juga fungsinya. Ada juga fungsinya. Ya, kita lihat apa lagi fungsinya. Inilah fungsinya. Iya. Fungsinya untuk memproses makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh hewan untuk memberikan energi dan nutrisi yang diperlukan si hewan itu. Iya. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Pak. Oh, bagus. Silakan Firda. Kesimpulan pelajaran hari ini, organ pencernaan pada hewan. Ya. Fungsi organ pencernaan untuk memproses makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh hewan. Iya, tepuk tangan dulu Firda. Terima kasih kepada anak-anakku kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atas partisipasinya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, dalam hati Pak Guru merasa sangat bahagia sekali atas antusias anak-anakku. Sangat senang sekali atas antusias anak-anakku mempelajari organ pencernaan pada hewan. Tentu pelajaran ini akan terus diingat kalau selalu nanti diulang-ulang di mana? Di rumah ya harus. Sampai nanti di rumah jangan lupa dibaca-baca kembali ya. Insya Allah pasti pelajaran ini akan naik pada penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester nanti. Ya. Dan sebaliknya, anak-anakku juga saya akan bagikan ya selebaran umpan balik. Umpan balik ini anak-anakku
Ya, menulis perasaannya pada saat pelajaran, ya. Apa yang kalian dapat pada pelajaran ini. Dan yang terakhir, apa yang akan kalian tingkatkan selanjutnya pada pelajaran-pelajaran selanjutnya, ya. Silakan diambil satu persatu. Ikan merah. Lihat sini, ya, ke sini. Ya. Nanda. Iya. Silakan ditulis apa perasaanmu saat belajar tadi. Senang. Firda. Dan terakhir Mariam, ya. Ya. Saya satu lupa. Fira, silakan Fira, ya. Silakan ambil. Ya. Silakan ditulis perasaannya pada saat pelajaran ini, ya. Ya, ini. Foto. Balik kita ini. 3. Sudah? Ya. Silakan kumpulkan dengan aku. Umpam maksudnya, silakan. Ya. Dan dengan rapi, dengan antri, ya. Budayakan disiplin positif, ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan dulu untuk anak-anakku semua. Berikan tepuk tangan dulu, ya. Sebelum kita meninggalkan sekolah, pulang ke rumah, kita perhatikan dulu. Insya Allah pembelajaran kita selanjutnya akan mempelajari organ pencernaan pada ikan. Ya, tetap belajar di rumah. Ingat tugas kita sebagai anak sekolah. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tutup dengan doa. Semoga dosa dan kesalahan kita pada saat proses pembelajaran berlangsung dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maing SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPT SD Negeri 10 Bila, Kabupaten Sdn Drapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Darul Jimanal SPD. Beliau ini yang menjadi guru yang saya observasi di kelas. Kemudian di tengah-tengah kita juga telah hadir Ibu pengajar praktek hebat kami, yaitu Ibu Nisma SPD MPD, yang melakukan pendampingan pada kegiatan hari ini. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan supervisi akademik, yaitu pasca observasi, di mana sebelumnya kami telah melewati 2 tahapan sebelumnya, yaitu pra observasi dan observasi di kelas. Dan untuk hari ini kami berada di sesi terakhir, yaitu coaching pasca observasi. Merupakan kegiatan akhir dari rangkaian supervisi akademik yang dilakukan. Dalam kegiatan ini, guru yang telah diobservasi akan memberikan atau diberikan waktu untuk menyampaikan refleksi pembelajaran terkait dengan bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran, bagaimana dengan perencanaannya, apakah terlaksana atau tidak, termasuk juga nantinya tindak lanjut
yang dilakukan setelah kegiatan observasi. Jadi baiklah, saya akan mulai percakapan dengan Bapak Darul selaku koci pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Darul, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita beberapa hari yang lalu telah melaksanakan kegiatan praobservasi dan dilanjutkan kemudian dengan kegiatan observasi di kelas, di mana pada saat itu Bapak melakukan praktek mengajar. Kemudian hari ini saya akan melakukan perbincangan atau percakapan santai ringan terkait dengan apa-apa yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Apakah Bapak siap? Alhamdulillah. Pertama, saya ingin tanyakan apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatan yang ingin kami dapatkan dari perbincangan pada hari ini, yaitu antara lain penguatan dari Bapak dan serta saran, masukan dan refleksi dari kegiatan observasi yang kami lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi Bapak ingin mendapatkan masukan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, termasuk penguatan dan termasuk juga masukan-masukannya ya. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, perasaan sangat senang dan bersyukur Allah masih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan observasi pembelajaran kemarin. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya, apakah proses pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas ini sudah sesuai dengan yang direncanakan? Iya, pembelajaran yang kami lakukan kemarin alhamdulillah kami sangat senang. Beberapa sebagian besar siswa kami antusias dalam mengikuti pelajaran, namun sebagian kecil juga masih ada siswa yang perlu diberikan pembinaan atau perhatian khusus untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, jadi pada umumnya siswa ini merasa bersemangat, antusias mengikuti ya, dengan bikin metode, menggunakan metode yang baru, model pembelajaran yang baru, sehingga mereka begitu antusias. Terus Pak, terkait dengan coba Bapak ceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan ya, dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal-hal yang memuaskan pada saat pembelajaran yaitu siswa tampak sekali antusias dan bersemangat terlibat dalam pembelajaran pada hari itu. Ya. Mengenai tercapaian tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai menurut Bapak? Ya. Alhamdulillah 80% siswa sudah memahami pembelajaran yang kami sajikan. Namun kami juga sebagai pendidik masih perlu membuat atau memberikan metode pembelajaran yang efektif sehingga pemahaman siswa lebih baik lagi. Jadi sudah dapat disampaikan bahwa sekitar 80% yang siswa berarti masih ada sekitar 20% yang belum mungkin baru menyesuaikan dengan gaya belajar pembelajaran ya. Kemudian terkait dengan ini, kira-kira apa langkah Bapak untuk 20% ini yang masih merasa merasa kurang antusias? Kira-kira kalau Bapak identifikasi itu apa yang menjadi kesulitan bagi mereka, bagi siswa sebagian kecil siswa Pak kurang paham dari pengajaran yang kami berikan. Pembelajaran selanjutnya akan mencoba metode yang bervariatif, mencari beberapa referensi dari sumber belajar yang bagus, dan coba mencari bahan ajar dari platform Merdeka Belajar.
Selanjutnya juga Pak mencoba merutinkan pembelajaran berdiferensiasi dan kemudian rutin juga meminta pendapat dari rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah tentunya melalui komunitas belajar yang telah kita bentuk Pak. Luar biasa ya perencanaan dari Pak Muhammad Pergeti, kekurangan yang ada. Tadi disampaikan bahwa akan meningkatkan dengan mencari referensi baik di PMN, baik di komunitas belajar maupun dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah di kasjawab yang berkompeten terkait dengan bagaimana menghadirkan pembelajaran yang baik yang berpihak pada murid. Kalau Bapak sendiri apa sih kesulitan kira-kira yang dari merancang pembelajaran ini atau pada saat pelaksanaan? Ya, kesulitan kami masih belum menemukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik menjelaskan agar siswa mudah paham Pak. Apalagi ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini masih hal yang baru bagi kita ya, jadi kita perlu mencari referensi yang banyak ya. Jadi tadi kan itu termasuk alternatif yang saudara sampaikan bahwa nanti akan memperbanyak referensi belajar secara mandiri melalui PMM, platform pendidikan mengajar melalui komunitas KKG. Artinya kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk kemajuan pendidikan kita. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan pembelajaran yang saudara lakukan di kelas beberapa waktu yang lalu, bahwa pada umumnya pembelajaran yang Bapak berikan itu sudah sangat baik, sudah sesuai semua dengan apa yang kita bicarakan pada saat praobservasi, di mana pada saat itu apakah tujuannya, model pembelajaran yang dipilih, berdiferensiasinya juga sudah cukup baik, ada konten, proses dan produknya, ada juga berdasarkan minat gaya belajar dan keseruan belajar siswa. Itu saya sudah lihat semua ada. Dan yang menarik di sini termasuk adalah media yang Bapak tampilkan luar biasa, sesuai dengan perencanaannya akan menggunakan LCD, juga sudah dilaksanakan dengan menampilkan konten pembelajaran yang atau video pembelajaran yang sangat menarik. Selanjutnya terkait dengan rencana Bapak selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kami akan mencoba metode yang efektif merancang pembelajaran sedemikian baik, menggunakan media dan menggunakan sumber belajar dari internet Pak. Karena alhamdulillah sekolah kita sudah ada Orbit, jadi kita bisa menampilkan secara langsung apa contoh organ pencernaan pada hewan. Kalau kita langsung bicarakan, kan kita tidak bisa memperlihatkan contoh yang ada. Jadi kita menggunakan internet, kita memperlihatkan gambar-gambar contoh, ini yang dimaksud dengan rumen, ini yang dimaksud dengan retikulu, ini yang dimaksud dengan omomasu, ini yang dimaksud dengan kerongkongan. Bukan cuma gambar-gambar yang sepintas saja Pak. Jadi kita memperlihatkan dari internet gambar-gambar yang real Pak. Jadi anak-anak akan bersemangat lagi Pak, melihat ini modelnya ini, karena apalagi mungkin animasi-animasinya atau konten-kontennya sangat menarik ditampilkan ya, dengan dukungan internet yang dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan kita. Terus pesan dan pesan Bapak terkait dengan pembelajaran ini? Alhamdulillah setelah pelaksanaan observasi ini kami pribadi banyak sekali menemukan hal-hal yang baru Pak. Banyak belajar dari hal-hal yang baru, contohnya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memihak pada siswa, dan guru juga harus menjadi teladan dan bagi siswa Pak. Banyak sekali, jadi sangat bersyukur sekali telah dilakukan observasi ini Pak. Jadi alhamdulillah Bapak sampaikan bahwa banyak pelajaran pengalaman baru yang terkait dengan bagaimana pengembangan pembelajaran yang lebih baik
kehidupannya yang berpihak pada murid. Bahkan bukan hanya berdiferensiasi, masih ada juga pembelajaran sosial emosional, masih ada pembelajaran yang terkait dengan terintegrasi dengan profil belajar Pancasila. Itu yang insya Allah kita akan pelajari lebih jauh lagi melalui komunitas belajar yang terbentuk. Jadi alhamdulillah demikianlah kegiatan pasca observasi yang kami laksanakan pada hari ini. Ini merupakan akhir atau tahap akhir dari rangkaian supervisi akademik yang kami lakukan, dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Darul Imanal SPD yang berkolaborasi dengan baik mulai dari pra observasi dan sampai pada saat pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf tentunya apabila telah merepotkan selama ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu pendamping, Ibu pengajar praktik kami yang hebat, yang selalu mensupport kami, selalu menyemangati kami, dan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Semoga nantinya kita sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekira sekian saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.